Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah taala berikan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kitab Fikih Sunnah Wanita yang ditulis oleh Abu Malik Kamal bin As-Said Salim rahimahullah taala, dan kita masih dalam pembahasan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan di halaman 97 tentang tata cara secara umum bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sebagaimana ditujukan di dalam dalil-dalil. Dan tapi insyaallah kita akan menjelaskan cara per cara berdasarkan hadis-hadis atau dalil-dalil di dalam agama Islam atau dalam syariat Islam. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari dua cara, yaitu yang pertama adalah menghadap ke arah kiblat dan berdiri dekat sutra. Kemudian yang kedua, menghadirkan niat di dalam hati dan tentukan sholat yang akan kita kerjakan. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang ketiga, yaitu angkat kedua tanganmu sejajar dengan pundak, kemudian bertakbirlah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Jadi ketika seseorang setelah selesai bersuci, berwudu, atau semisalnya, kemudian dia berdiri tegak, kemudian menghadap ke arah kiblat dan berdiri mendekati sutrah sebagaimana telah kita jelaskan, kemudian dihadirkan di dalam hati niat solat yang akan dia kerjakan, kemudian jenis solat yang akan dia lakukan. Kemudian setelah itu dia mengangkat tangan sejajar dengan pundak dan bertakbir dan mengucapkan Allahu Akbar. Nah, yang akan kita jelaskan adalah poin ketiga ini. Baik, ikhwatul iman, kaum muslimin dan muslimat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu poin yang bisa dikatakan tertinggal pada pertemuan sebelumnya. Ketika seseorang menghadap kiblat dan mendekat kepada arah sutrah, maka itu harus dilakukan dalam kondisi berdiri tegak bagi yang mampu. Karena berdiri tegak ketika sholat fardu, ya, dalam sholat fardu ini rukun yang apabila ditinggalkan tanpa ada alasan yang dibenarkan maka sholatnya tidak sah. Ya, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis, ada seseorang yang musiius shalah, sholatnya tidak benar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, irji' fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi karena engkau belum sholat. Padahal dia telah mengerjakan beberapa gerakan sholat, namun gerakan sholat tersebut tidak sah karena ada beberapa rukun yang ditinggalkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepadanya tata cara sholat yang benar, yang mana para ulama menyimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah rukun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qumta ila shalah," jika engkau berdiri untuk sholat. Nah, kata ini atau kalimat ini menunjukkan bahwa salah satu rukun di dalam sholat itu adalah berdiri tegak. Ya, berdiri tegak. Hal ini ditujukan bagi orang yang mampu berdiri tegak dan terkhusus pada salat fardu. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shalli qa'iman," salatlah dengan berdiri. Apabila tidak mampu, baru dia salat sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana dalam lanjutan hadis, "Fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin." Jika tidak mampu maka duduk, dan jika tidak mampu maka silahkan berbaring. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini berkaitan dengan poin yang tertinggal pada pertemuan sebelumnya. Jadi ketika menghadap arah kiblat dan mendekat kepada sutrah itu dilakukan. Asalnya rukunnya adalah berdiri. Jika tidak berdiri padahal dia mampu maka tidak sah. Ya. Jika ada alasan, ada uzur, maka baru dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Jika tidak bisa berdiri, coba duduk. Jika tidak bisa duduk, maka silahkan berbaring. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu angkat kedua tanganmu sejajar dengan pundak, kemudian bertakbirlah dengan mengucapkan Allahu Akbar. Baik, perlu difahami bahwa mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat adalah takbiratul ihram.
Dan takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, tetapi mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Itu yang disebut dengan takbiratul ihram. Ya. Dan ketentuan-ketentuan takbiratul ihram adalah sebagai berikut. Yang pertama, takbiratul ihram ini adalah rukun salat. Rukun salat harus dilakukan baik menjadi imam, makmum atau salat sendirian. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, miftahus salah at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat adalah bersuci, memulainya dengan takbir yaitu takbiratul ihram dan mengakhirinya dengan salam. Al-Aini menjelaskan hadis di atas, wa tahrimuha at-takbir, yang mengharamkannya adalah takbir, maksudnya adalah tahrimus salah al-ityanu bitakbir ka'annal musalli bitakbir wad-dukhul fiha sara mamnu'an minal kalam wal af'al al-kharijah an kalamis salah wa af'aliha, yaitu seseorang yang ketika dia bertakbir, seseorang yang salat dan memulai dengan takbir, itu sebagai tanda dia masuk dalam salat, sehingga dia dilarang atau diharamkan untuk berbicara atau melakukan perbuatan selain bacaan dan gerakan salat. Maka takbiratul ihram ini adalah rukun di dalam salat, yaitu dilakukan di awal salat ketika dia hendak memulai salat. Dan sekali lagi kita katakan takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar, bukan mengangkat tangan. Karena ada sebagian yang mengira bahwa takbiratul ihram adalah mengangkat tangan. Maka jawabannya tidak. Yang rukun takbiratul ihram itu maksudnya adalah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kemudian ketentuan yang kedua, takbiratul ihram untuk salat fardu disyariatkan dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yajibu an yukabbiral musalli qa'iman fima yaftaridu lahul qiyam liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Husain wa kanat bihi bawasir salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa ala janbin. Orang yang salat wajib melakukan takbiratul ihram sambil berdiri dalam kondisi yang mengharuskannya untuk berdiri, yaitu dia mampu dan dalam keadaan salat wajib. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Imran bin Husain, yang mana sahabat tersebut terkena penyakit wasir, dan Nabi mengatakan sholli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Jika tidak bisa maka duduk, dan jika tidak bisa maka baru berbaring. Baik, maka ini ketentuan yang kedua, bahwa ketika takbiratul ihram harus dalam keadaan berdiri. Dan di sini ada tanbih, ada peringatan bagi orang yang masbuk. Ketika dia datang masbuk terlambat dan ingin segera untuk mendapatkan rakaat bersama imam. Nah, ada sebagian yang ketika takbir dalam kondisi mau ruku, karena mungkin imam saat itu sudah mau ruku, sehingga dia takbirnya dalam kondisi mau ruku. Maka ini tidak benar, tidak sah. Harus dalam kondisi berdiri tegak, Allahu Akbar, seperti itu. Ya. Maka ini ketentuan yang kedua, takbiratul ihram harus dilakukan dalam kondisi yang tegak, dengan catatan bagi yang mampu dalam pelaksanaan sholat fardu. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan lafaz takbir. Lafaz takbir berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Allahu Akbar. Sebagaimana tunjukkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, innahu la tatimmu salatun li ahadin minan nas hatta yatawadda fayadha'ul wudu' wa mawadhi'ahu thumma yaqul Allahu Akbar. Tidak sempurna salat seseorang sampai ia berwudu, lalu ia membasuh air wudu pada tempat-tempatnya, yaitu pada anggota-anggota wudu, lalu ia berkata Allahu Akbar. Dari kata ini atau dari hadis ini digarisbawahi bahwa lafaz takbiratul ihram atau lafaz takbir dalam salat adalah Allahu Akbar. Timbul pertanyaan, boleh nggak diganti dengan makna yang sama seperti Allahu Ajal, Allahu A'zam? Pada dasarnya artinya maknanya sama, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya tidak boleh, karena ini adalah perkataan atau tata cara yang bersifat tauqifi, berdasarkan dalil, berdasarkan contoh. Ya, maka
tidak boleh kita ganti dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Ada sebagian ulama walaupun dengan penambahan alif lam, Allahul Akbar. Jadi Allah Al-Akbar. Di situ ada tambahan alif dan lam. Ya. Ada sebagian ulama mengatakan boleh karena artinya sama. Tapi ada yang lebih tegas. Dalilnya adalah Allahu Akbar tanpa ada alif lam. Maka yang lebih hati-hati adalah sesuaikan dengan apa yang terdapat di dalam dalil. Terlebih lagi Nabi SAW menegaskan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Ya. Baik. Adapun bagi orang-orang yang sulit untuk mengucapkan, misalkan orang yang bisu, bagaimana? Maka dia cukup bertakbir di dalam hati, ya. Karena memang tidak ada kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Adapun ukuran suara takbir, maka tidak ada ketentuan dalil yang mengharuskan demikian. Hanya saja takbir harus diucapkan. Pada dasarnya harus diucapkan dengan lisan. Tidak boleh dalam hati, kecuali yang ada uzur, seperti orang yang bisu, ya. Orang yang bisu tidak bisa mengucapkan, maka tidak mengapa. Tapi orang yang mampu, maka harus diucapkan dengan lisan. Adapun ukuran takbirnya, maka disesuaikan. Tidak ada ketentuan harus demikian dan demikian. Hanya saja mungkin ketika imam dia harus mengangkat suaranya agar didengarkan oleh makmum, ya. Agar didengarkan oleh makmum. Adapun makmum ketika sholat sendiri tidak ada ketentuan. Yang penting jangan sampai mengganggu orang-orang yang ada di sebelahnya. Baik, kemudian ketentuan yang berikutnya kaum muslimin dan muslimat Allah Subhanahu wa taala tentang takbiratul ihram adalah mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan. Ingat, takbiratul ihram bukan mengangkat tangan, tetapi dia adalah mengucapkan Allahu Akbar di awal sholat. Nah, di antara ketentuan takbiratul ihram adalah mengangkat tangan. Dan para ulama sepakat bahwasanya mengangkat tangan disyariatkan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza iftataha as-shalah wa idza kabbar lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ketika memulai salat, ketika takbir dari ruku untuk ruku, dan ketika mengangkat kepada setelah ruku, beliau mengangkat kedua tangannya setinggi pundaknya. Nah, dari sini dipahami bahwa mengangkat tangan ketika takbir, baik takbiratul ihram atau takbir yang lainnya, takbiratul intiqal misalkan di dalam sholat, itu disyariatkan. Hanya saja para ulama berbeda pendapat hukumnya wajib atau tidak. Yang pertama, ada yang berpendapat hukumnya wajib berdasarkan dalil keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Akan tetapi ini dibantah oleh sebagian ulama bahwa perintah ini tidak semuanya wajib, karena ada beberapa tata cara yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat tapi tidak masuk dalam rukun, tidak wajib tapi sunnah, ya, seperti doa istiftah, tapi tidak wajib. Maka wallahu a'lam bishawab, di sana terdapat ijma' yang dikatakan oleh Ibnul Munzir bahwa para ulama bersepakat bahwa takbiratul ihram tidaklah wajib tapi sunnah. Sehingga mungkin kaum muslimin sekalian ketika berangkat ke umrah, mungkin di sana kan dari berbagai macam negara, yang mana di setiap negara tersebut memiliki mazhab-mazhab yang berbeda-beda. Ada yang Maliki, ada Hanafi, ada mungkin sebagian yang melihat ada orang yang takbir tidak mengangkat tangan. Maka sah-sah saja, sah-sah saja, ya. Hanya saja tentunya walaupun tidak wajib bukan berarti kita bermudah-mudahan. Berat nih tangan, nggak mungkin diangkat, tidak demikian. Kita sesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengangkat tangan. Nabi mengangkat tangan, maka kita ikuti sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sana ada hikmah besar, seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Majmu'. Beliau mengatakan, "Anis Syafi'i annahu shalla bi janbi Muhammad bin Hasan, farafa'a Syafi'i yadayhi liruku' wa lirraf'i minhu, faqala lahu Muhammad, lima rafa'ta yadayka?" Faqala Syafi'i, i'zaman li jalalillahi ta'ala wa itba'an li sunnati rasulihi wa raja'a li thawabillah. Jadi Imam Syafi'i pernah beliau salat di samping Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani.
ketika salat Imam Syafi'i mengangkat tangannya pada saat ruku dan i'tidal. Sehingga Muhammad bin Hasan bertanya kepada beliau, mengapa Anda mengangkat tangan? Maka Imam Syafi'i menjawab, ini sebagai bentuk apa? Pengagungan kepada Allah Ta'ala, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengharapkan pahala. Tidak berat mengangkat tangan ketika takbir, tapi ketika kita melakukannya ada pahala yang bisa kita dapatkan. Ya, walaupun tidak wajib, ya berdasarkan ijma, tetapi tetap kita laksanakan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Baik, ketentuan yang lain berkaitan dengan mengangkat tangan ya, mengangkat tangan. Bagaimana keadaan telapak tangan ketika takbir? Nah, ini harus difahami. Sampai sedetail itu, sampai sedetail itu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana sesuai dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, keadaan telapak tangan ketika takbir. Yang pertama, telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak menggenggam. Ya, telapak tangan dibentangkan secara sempurna dan tidak boleh menggenggam. Dia dibentangkan secara sempurna. Kemudian jari-jari telapak tangan tidak terlalu lebar dan tidak terlalu rapat, sedang seperti ini. Dia dibentangkan secara sempurna, tidak boleh digenggam, jari-jarinya tidak boleh lebar dan tidak boleh rapat, tapi sedang. Dalilnya apa, Ustaz? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi shalah rafa'a yadayhi maddan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memulai salat beliau mengangkat kedua tangannya dengan dibentangkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Begitu pula dalam hadis lain diriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, kana idza qama ila shalah qala hakadha wa asyara Abu Amir biyadihi wa lam yufarrij baina asabihi wa lam yadhummaha. Biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika salat beliau begini. Kemudian Abu Amir perawi hadis mengisyaratkan dengan gerakan tangannya. Beliau membuka jari-jarinya dan tidak merapatkannya. Membuka jari-jarinya tidak rapat. Tapi dia juga membentangkan tidak pula dilebarkan seperti ini. Jadi sedang, ya. Maka itu posisi atau kondisi tangan dan jari jemari. Ya, dia dibentangkan secara sempurna, tidak seperti ini, tidak digenggam, tapi secara sempurna dibentangkan dan jari-jari tidak terlalu lebar dan tidak pula terlalu rapat. Jadi sedang seperti ini. Ya, baik. Itu yang ketentuan pertama tentang mengangkat tangan. Kemudian telapak tangan dianjurkan dihadapkan ke arah kiblat. Telapak tangan dianjurkan dihadapkan ke arah kiblat. Ada hadis yang menunjukkan akan hal tersebut. Hadis yang berbunyi, idza istaftaha ahadukum as-salata falyarfa' yadayhi wal yastaqbil bi batinihi ma'al qiblah. Jika salah seorang kalian memulai salat, hendaklah mengangkat kedua tangannya lalu dihadapkan kedua telapak tangannya ke arah kiblat. Hanya saja hadis ini lemah. Bahkan Imam atau Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan lemah sekali. Tetapi ada hadis lain, walaupun tidak sharih, tidak jelas, akan tapi ada indikasi mengarah kepada bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangan dan kedua telapak tangannya mengarah ke arah kiblat. Hadis ini dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, diriwayatkan Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, la anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala falamma iftataha shalah kabbara wa rafa'a yadayhi fara'aitu ibhamaihi qariban min udhunai. Sungguh aku menyaksikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau memulai salat, beliau bertakbir lalu mengangkat kedua tangannya sampai aku melihat kedua jempolnya dekat dengan kedua telinganya. Apakah mungkin seperti ini? Sulit. Maka kemungkinan seperti ini. Ada indikasi kedua telapak tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendekatkan kedua telapak tangannya atau kedua jempolnya ke arah telinga itu menghadap ke arah kiblat. Ada indikasi demikian, ya. Dan ini pula yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Seperti innahu kana idza kabbara istahabba an yastaqbila bi ibhamihi al-qiblah. Ibnu Umar biasanya ketika bertakbir beliau menyukai menghadapkan kedua ibu jarinya ke arah kiblat seperti ini. Ya. Ya, mengarahkan ke arah
kiblat. Dan ada sebagian ulama juga yang berdalil dengan keutamaan menghadapkan kiblat dalam ibadah. Di luar apa? Di luar dan di dalam ibadah. Baik. Namun wallahu taala alam bissawab, lebih hati-hatinya adalah memang secara nas syar'i tidak ditemukan hadis sahih yang menunjukkan bahwa kedua telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Hanya saja dianjurkan. Hanya saja dianjurkan dan itu boleh. Ya, sebagaimana asar atau apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik. Kemudian berkaitan juga dengan mengangkat tangan, diangkat setinggi pundak atau telinga. Diangkat sedikit pundak atau telinga. Apa dalilnya Ustaz? Ada dalilnya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah radhiyallahu taala anhu menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza iftataha as-shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi pundak ketika memulai salat, setinggi pundak seperti ini. Ketika memulai salat bertakbir, takbiratul ihram, dan mengangkat tangan diangkat setinggi pundak. Ini cara yang pertama, setinggi pundak. Dan ada pula setara atau sejajar dengan telinga. Jadi diriwayatkan oleh Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa' yadayhi idza kabbar wa idza raka' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hatta balaghata furu'a udhunayhi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal, hingga setinggi daun telinganya. Segini. Berarti yang mana yang diambil Ustaz? Silahkan pilih keduanya atau pilih salah satu di antara keduanya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Dua-duanya berdasarkan sunnah Nabi atau apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian ketentuan yang lain berkaitan dengan mengangkat tangan. Apa yang duluan? Takbir dulu, mengucapkan Allahu Akbar dulu, atau angkat tangan dulu? Sedetail itu, sedetail itu. Harus kita teliti, kita pelajari bagaimana tata cara sholat sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Karena beliau mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Baik, cara mengangkat tangan ketika takbir ternyata ada 3 cara. Ya, yang pertama, mengangkat tangan sampai pundak dulu, lalu membaca takbir. Dalam arti mengangkat tangan sampai pundak atau telinga, lalu mengucapkan takbir. Angkat tangan dulu baru takbir. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibaihi thumma kabbar." Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat, beliau mengangkat kedua tangannya hingga setinggi pundak, kemudian beliau bertakbir. Mengangkat tangan dulu setinggi pundak, kemudian bertakbir. Jadi urutannya, angkat tangan dulu, angkat tangan, baru Allahu Akbar. Seperti itu. Cara yang pertama. Yang kedua, mengangkat tangan lalu bersedekap bersamaan dengan takbir. Jadi Allah seperti itu. Bersamaan antara mengangkat tangan dengan takbir. Hal ini berdasarkan dalil yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftataha at-takbir fi shalah, farafa'a yadayhi hina yukabbir." Saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai takbiratul ihram ketika salat. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Jadi bersamaan, mengangkat tangan sambil bertakbir. Kemudian cara yang ketiga adalah takbir dulu baru mengangkat tangan. Hal ini dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Malik bin Al-Huwairits. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbar rafa'a yadayhi. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seusai takbir beliau mengangkat tangan. Jadi Allahu Akbar baru angkat tangan. Yang mana Ustadz yang diambil? Silahkan. Ini diantara perbedaan tanawwu', yang mana kita dibebaskan untuk memilih apa yang kita ingin praktikkan, ya, asalkan berdasarkan apa yang dicontohkan atau apa yang terdapat di dalam dalil-dalil yang jelas. Baik. Kemudian ini poin penting di antara ketentuan takbiratul ihram, ya.
takbiratul ihram tidak disyaratkan harus dibarengkan dengan niat sholat. Mudah-mudahan ini bisa difahami apa yang saya maksud. Takbiratul ihram kan mengucapkan Allahu Akbar. Apakah harus disamakan dengan niat dalam hati? Ketika takbir Allah dalam hati itu sambil meniatkan, maka jawabannya tidak harus ya, dan boleh niat dulu baru takbiratul ihram. Dan tentunya sebelum kita melakukan amal ibadah apapun harus diniatkan terlebih dahulu. Nah, karena menggabungkan antara dua hal ini sulit, dan seringkali inilah yang menjadi sebab seseorang kena penyakit was-was dan seringkali mengulang-ulang takbirnya, karena dia memahami bahwa takbiratul ihram harus sama dengan dengan niat. Jadi ketika dia takbir Allah itu harus sama, maka ini tidak benar dan boleh didahulukan. Jadi boleh didahulukan niat terlebih dahulu, baru setelah itu takbir. Ya. Maka ini yang harus difahami. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qudamah mengatakan, yajuzu taqdimun niyyah ala takbir biz zaman al-yasir. Para ulama mazhab kami itu, para ulama mazhab kami, kata Ibnu Qudamah, mengatakan boleh mendahulukan niat sebelum takbiratul ihram selama jedanya tidak terlalu lama. Jadi karena harus dibarengkan, ini menyulitkan sekali, yang bisa menyebabkan kena penyakit was-was. Baik, ketentuan takbiratul ihram yang lainnya adalah hanya dilakukan sekali dan tidak perlu diulang-ulang. Jadi sekali saja Allahu Akbar. Nah, seringkali karena tadi sebab penyakit yang pertama, karena harus disamakan antara takbiratul ihram dengan niat, yang menyebabkan apa? Diulang-ulang, yang pada akhirnya dia kena penyakit was-was. Cukup sekali bismillah. Maka nanti mungkin harus dipelajari lagi tata cara bagaimana cara menghilangkan penyakit was-was. Harus yakin hilangkan penyakit was-was tersebut. Takbiratul sekali Allahu Akbar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, itu beberapa ketentuan takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Ingat, takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangan, tapi dia mengucapkan Allahu Akbar, dan dilakukan dengan mengangkat tangan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berkaitan dengan mengangkat tangan di dalam sholat itu ada beberapa tempat. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika hendak ruku, yang ketiga ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah setelah ruku, dan yang keempat ketika hendak berdiri dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga. Dalilnya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibai idza iftataha as-shalah wa idza kabbar lirruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalik aidan wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi sujud. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengangkat kedua tangannya dalam salat sejajar dengan kedua pundaknya apabila apa? Memulai salat, satu, setelah bertakbir untuk ruku, dua, dan apabila mengangkat kepalanya dari ruku, yaitu ketika beliau mengatakan sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat kedua tangannya. Adapun dalil yang mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal adalah sebagai berikut. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, kana idza dakhala fi shalah kabbara wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala jika memulai salat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya. Jika ruku dia mengangkat kedua tangannya, dan jika mengatakan sami Allahu liman hamidah dia mengangkat kedua tangannya, dan jika bangkit dari rakaat kedua dia mengangkat kedua tangannya. Ibnu Umar menyatakan itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tempat-tempat yang mana kita mengangkat tangan. Bagaimana cara mengangkat tangan? Sama seperti apa yang telah kita jelaskan. Nah, ini berkaitan dengan poin yang ketiga, yaitu mengucapkan takbiratul ihram dan mengangkat tangan. Ustaz, apa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Tidak ada, sama. Bagaimana cara mengangkat tangan? Sama. Baik sepundak, setelinga, sejar telinga,
dan seterusnya, maka laki-laki dan perempuan sama berdasarkan keumuman hadis sallu kama raaitumuni usolli. Baik, mungkin ini kiranya dulu dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan poin keempat. Ya, setelah mengangkat tangan dan mengucapkan takbir Allahu Akbar, setelah itu kita membahas tentang bagaimana cara meletakkan tangan di atas dada, apakah di dada, ataukah di perut, atau di ulu hati. Insya Allah kita akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.